Ada satu hal yang paling dikhawatirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 yang belakangan beberapa hari ini kemudian menjadi viral perbincangan di berbagai media massa dan kemudian mendapatkan sorotan serta aplaus dari berbagai macam tokoh gitu. Satu kekhawatiran tersebut yakni adalah jangan sampai kemudian yang harusnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat inkrah, final dan banding ini malah justru kemudian mengalami permasalahan ketika kemudian DPR RI menggunakan hak dia di dalam konteks untuk membentuk satu regulasi. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemudian ambang batas pencalonan presiden yang dihapuskan, yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian daripada inkonstitusional ini oleh DPR RI malah justru kemudian merevisi pasal 222 ini dengan kemudian tidak menghilangkannya tetapi justru kemudian menurunkannya dari kemudian 20% bisa saja kemudian menjadi 15%, 10% dan tetap masih akan ada persennya. Nah, ini satu bentuk kekhawatiran kita. Jangan sampai kemudian hari ini kebanggaan kita atas capaian besar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang 36 kali pasal ini di judicial review kan, diujikan di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mendapatkan satu keadilan hukum sebagaimana kemudian hari ini kita saksikan yang membuat kebahagiaan untuk semua anak bangsa ini malah justru kemudian menjadi penghalang harapan kita yang dimana semua anak bangsa, ya tidak semuanya juga sih, harapannya adalah semua anak bangsa yang kemudian punya potensi-potensi hebat yang bisa kemudian dimekarkan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah problematika sosial kebangsaan kita malah justru kemudian terkendala oleh hadirnya kembali dari 20% menjadi sekian persen daripada kebijakan politik yang diambil oleh DPR RI dengan menggunakan senjata dia sebagai bagian daripada yang membentuk regulasi. Lah, barangkali barang ini bisa saja akan tercipta. Kita punya catatan buruk di mana begitu DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu di kemudian hari diujikan, di judicial review kan kembali di Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi mengesahkan dan mengatakan secara tegas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang inkonstitusional bersyarat. Namun kemudian inkonstitusional bersyarat yang harusnya 2 tahun kemudian diberikan waktu oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaharui ini tidaklah kemudian diperbaharui oleh DPR RI, malah justru kemudian Presiden menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara yang juga memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah produk hukum, malah justru kemudian mengeluarkan Perpu sebagai bentuk pengganti daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, kekhawatiran kita jangan sampai kemudian persoalan ini kembali lagi menghiasi politik kita di masa-masa yang akan datang. Nah, kita harapkan saja kemudian semoga saja ini tidak kembali terjadi dan kita harapkan semoga produk hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi ladang bagi kita untuk berbakti, ladang bagi anak bangsa yang potensial untuk berbakti, menyelesaikan problematika sosial dan mengantarkan bangsa yang besar ini dari sekelumit persoalan dan mengantarkannya kepada cita-cita besar kita yang kita sebut sebagai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam, semoga ini tidak lagi menjadi kontroversi. Terima kasih.